Tahun 2025 mungkin sejak 2024 akhir begitu ya, kita tahu bahwa sebenarnya kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita boleh jujur, keberadaan atau jabatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menjadi disrupsi bagi banyak industri di rantai pasok global. Begitu. Apakah ini juga terasa mungkin secara tidak langsung di industri yang ada di KEK Singhasari? Iya, saya pikir disrupsinya di segala bidang dan tadi ada disrupsi teknologinya juga mengganggu. Terus kemudian secara geopolitis juga seperti itu. Jadi saya pikir itu banyak surprise yang dimiliki. Tapi sebenarnya peluang-peluang baru juga muncul. Artinya kita kepengen jadi ruang agnostik di mana memang people to people relationship-nya jauh lebih penting. Dan saya pikir karena itu mewakili banyak generasi muda dan masih optimis. Kita melihat ada inquiry dari Australia, kita melihat inquiry dari India gitu. Jadi ada negara-negara yang tadinya mungkin tidak begitu erat, tapi yang sekarang juga kita lagi juga meriset sehingga ketergantungan terhadap salah satu dua negara yang kita anggap selama ini maju itu juga tidak terlalu bergantung kepada satu polar. Oke, salah satu yang selalu disampaikan oleh calon investor atau mungkin bahasanya adalah mitra baru yang akan masuk ke Indonesia atau mungkin ke kawasan ekonomi khusus adalah berkaitan dengan birokrasi dari pemerintah. Mungkin pemerintah pusat biasanya sudah menawarkan atau menekankan birokrasi yang mudah tapi penerapannya di lapangan berbeda begitu. Atau biasanya bottleneck terjadi di pemerintah daerah. Kira-kira apakah KEK Singhasari juga menemukan tantangan yang sama untuk mendatangkan mitra atau investor baru ke KEK Singhasari, tapi di samping soal tantangan ini bagaimana dari manajemen menghadapi tantangan ini? Ya, mungkin yang paling relevan contohnya sektor pendidikan. Jadi pendidikan internasional itu baru dibuka sejak ada Omnibus Law. Jadi cukup baru. Untuk Malaysia mungkin sudah hampir 30 tahun yang lalu mereka membuka terhadap sektor itu. Jadi di kita baru, tapi saya sangat bersyukur bahwa arahan dari pemerintah maupun pemerintah actively listening bukan kepada kami tapi juga pada mitra-mitra yang tadi contoh pada King's College dan beberapa mereka mendengar walaupun tidak semudah itu juga untuk menyesuaikan regulasi dan seterusnya. Tapi kita actively mendengar dan coba untuk membuat bersama-sama untuk meramu sebuah regulasi maupun satu tatanan yang cocok bagaimana kemudian perguruan tinggi luar negeri itu coexist dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lokal. Masalah research, nah ini memang tidak plug and play, tapi kita sedang secara aktif dan progresnya saya pikir bagus. Pak Menko baru menerbitkan satu joint ministry working group yang kami rasa sangat instrumental dan cukup memberikan kenyamanan walaupun tadi tidak semua problem juga bisa diselesaikan secara cepat. Oke. Baik, itu berkaitan dengan bottleneck birokrasi yang pastinya juga dirasakan oleh semua industri begitu ya, yang ternyata juga dirasakan di KEK Singhasari. Sekarang saya ingin beralih ke sektor tourism atau pariwisata yang dimiliki oleh KEK Singhasari yang bisa dikatakan yang paling baru ya Pak, betul ya? Ada 85 lokasi pariwisata yang dikelola. Apakah angka tersebut tepat Pak? 85 mungkin daya tarik wisata maupun yang ada di sekitarnya diidentifikasi. Oke. Kalau dari semua sektor yang ada, pendidikan, teknologi, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Kalau dilihat dari ekonomi atau dampak ekonomi yang paling besar, di sektor mana Pak? Kalau serapan tenaga kerja, saya pikir untuk yang industri kreatif, dan itu memang secara jumlah gitu ya. Tapi saya melihat kedatangan seperti perguruan tinggi luar negeri secara student body mahasiswa belum, tapi kebaruannya tinggi. Dan karena institusi kelas dunia yang masuk itu juga bisa menginspirasi. Jadi saya pikir kadang-kadang dampaknya itu tidak hanya kepada angka yang ke sektor realnya, tapi dampak perubahan mindset. Seringkali di Singhasari ditanyakan, kemudian kalau misalnya institusi sekolahnya tadi yang punya persyaratan sangat tinggi, sedangkan yang di rakyat sekitar kemungkinan IELTS-nya dan persyaratan lain belum memenuhi syarat untuk masuk. Di Kabupaten Malang? Semisal di Singhasari tadi, di 160.000 penduduk kan sangat wajar dalam beberapa dialog mereka bertanya misalnya, terus untuk kami apa? Gitu. Ya, betul. Tapi kalau kita melihat kejayaan kerajaan Singhasari 800 tahun yang lalu, nah, kalau kita melihat ada institusi dunia yang akan masuk, itu sebenarnya kejayaan yang golden era yang sedikit lagi saya melihat ada sejarah itu berulang. Nah itu yang saya pikir mindset yang seperti itu bahwa Singhasari itu bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi,
Singosari itu bisa menjadi world class. Nah, dengan adanya institusi seperti itu dan program-program yang cukup mercusuar, kita harapkan itu juga ada perubahan mindset sehingga masyarakat itu juga bisa naik kelas. Ya itu tadi nggak bisa dihitung hanya dari ekonomi realnya saja begitu kan, kalau kita bicara soal mindset ini adalah jangka panjang ya Pak. Iya. Saya setuju. Pertanyaan saya selanjutnya di tahun 2026 targetnya apa Pak? Yang pertama tadi pendidikan, kami menerima amanah pemerintah juga menjadi bagian daripada mengembangkan dari ekosistem pendidikan. Sebenarnya tidak hanya kepada luar negeri saja, kebaruannya memang ada perguruan tinggi luar negeri, tapi sebenarnya kita kepingin juga bekerja sama dan sudah secara aktif kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, terutama di Malang Raya itu ada mungkin hampir 70 institusi pendidikan tinggi, itu kami juga secara erat bekerja sama. Harapannya kita menelurkan satu kebaruan-kebaruan sehingga mempercepat penciptaan SDM yang berkualitas. Indikatornya pasti pembukaan beberapa perguruan tinggi baru di kawasan. Apakah sudah ada target berapa perguruan tinggi yang sedang proses begitu Pak? Kings sudah berjalan, saat ini memang ada government to government antara Indonesia dan UK untuk yang pendidikan. Nah, itu yang akan membawa kampus-kampus Iya, baru untuk lebih potensial masuk ke KIK Singhasari. Iya. Oke, target lain mungkin di tahun 2026 Pak? Kami akan menyelesaikan pembangunan fisik yang tadi ruang kreatif yang ada salah satunya ada hotel, kafe, restoran dan sebagainya, tapi yang dengan sangat intensional dan deliberate itu kita akan men-showcase kreativitas Indonesia, art maupun culture yang juga menjadi jantung daripada kerajaan Singosari yang pada dulu.